Bayangkan, ada satu organisasi internasional yang kekuatannya bisa menghukum negara, menggagalkan turnamen global, bahkan membuat presiden sebuah negara harus turun tangan langsung. Organisasi itu bukan PBB, bukan NATO, tapi FIFA. Ya, FIFA. Organisasi sepak bola yang selama ini kita kenal sebagai penyelenggara Piala Dunia, ternyata diam-diam menyimpan kekuasaan yang nyaris absolut. Ia bukan cuma soal bola, tapi soal politik, uang, skandal, dan ya, bahkan kedaulatan sebuah negara bisa dipertaruhkan. Di video ini, kita akan bedah sisi gelap dan terang FIFA. Kita akan lihat bagaimana organisasi ini bisa setara dengan negara, ikut bermain dalam urusan politik global, terseret skandal internasional, sampai kisruhnya dengan Indonesia, termasuk peran krusial Erick Thohir dalam mengembalikan marwah sepak bola nasional. Bersama saya, mari kita buka mata dan mulai mempertanyakan siapa sebenarnya FIFA, dan kenapa kita harus tunduk padanya. Kalau kita bicara FIFA, banyak yang masih menganggap ini cuma organisasi olahraga. Tapi kalau ditelisik lebih dalam, FIFA itu udah kayak negara. Bukan dalam bentuk fisik atau geopolitik, tapi dalam hal kekuasaan, pengaruh, bahkan sampai perlakuan internasional. FIFA punya struktur kekuasaan, punya konstitusi sendiri, bahkan bisa menekan negara-negara anggota dengan sanksi yang lebih ditakuti ketimbang embargo ekonomi. Bayangin aja, ada 211 negara anggota FIFA, lebih banyak dari anggota PBB. Setiap negara wajib patuh pada regulasi FIFA. Kalau enggak, ya siap-siap disuspend. Ini bukan main-main. Ketika Indonesia kena sanksi FIFA tahun 2015, seluruh aktivitas sepak bola kita lumpuh. Timnas nggak bisa tanding, klub-klub dilarang ikut turnamen internasional, dan reputasi kita anjlok. FIFA juga punya sistem hukum sendiri. Mereka bisa menetapkan siapa yang salah, siapa yang boleh ikut kompetisi, bahkan memutuskan siapa yang boleh jadi tuan rumah Piala Dunia. Dan ketika keputusan itu keluar, tidak ada pengadilan internasional yang bisa mencampuri. Negara-negara tunduk, bahkan presiden negara pun bisa negosiasi dengan presiden FIFA, selevel itu. FIFA juga mengelola triliunan rupiah lewat hak siar, sponsor, dan lisensi. Dana itu mereka distribusikan ke negara-negara anggota. Siapa yang taat, dikasih dana pembangunan. Yang melawan, siap-siap dipinggirkan. Jadi kalau ada yang tanya, FIFA itu organisasi olahraga? Jawaban saya, tidak. FIFA adalah negara tak kasat mata dengan pengaruh global, hukum internasional versi mereka sendiri, dan kekuasaan yang tidak bisa dianggap remeh. FIFA selalu berkoar soal netralitas politik. Tapi, kalau kita perhatikan praktiknya, justru mereka seringkali jadi aktor politik aktif. Jangan kaget, karena sepak bola adalah alat paling ampuh untuk membentuk opini publik, membungkus propaganda, bahkan memengaruhi stabilitas suatu negara. Contoh paling nyata adalah pemilihan tuan rumah Piala Dunia. Bukan soal kesiapan infrastruktur, tapi soal lobi-lobi di belakang layar. Qatar yang kecil dan panas bisa jadi tuan rumah 2022. Itu bukan keajaiban, itu hasil dari diplomasi uang dan kekuatan lobi politik. Begitu juga Rusia 2018. Dua negara yang secara geopolitik sering dipandang miring oleh Barat, justru dapat panggung global berkat FIFA. Politik juga masuk lewat kampanye dan simbol. Di Piala Dunia Qatar, isu LGBTQ jadi sorotan global. FIFA bilang no discrimination, tapi tetap larang simbol pelangi di stadion. Mereka main aman, nggak mau bentrok dengan pemerintah Qatar. Tapi saat timnas Ukraina tampil pasca invasi Rusia, FIFA malah ikut dalam narasi anti-Rusia. Netral, tergantung siapa lawannya. Bahkan di level voting internal FIFA, politik blok sangat kentara. Negara-negara Afrika dan Asia sering dikunci suaranya lewat bantuan pembangunan. Bukan karena idealisme, tapi karena janji proyek stadion baru, pelatihan wasit, atau sokongan dana dari FIFA langsung. Jadi kalau FIFA bicara kami netral, itu bukan kenyataan, itu diplomasi. FIFA bukan sekadar penyelenggara sepak bola, tapi aktor politik internasional yang bisa memperkuat atau menghancurkan citra sebuah negara. Kalau kamu kira FIFA bersih dan profesional, kamu belum dengar tentang skandal yang bikin FBI turun tangan. Tahun 2015, dunia gempar. Banyak petinggi FIFA ditangkap karena terlibat suap dalam pemilihan tuan rumah Piala Dunia, hak siar turnamen, sampai penjualan tiket gelap. Ini bukan kasus 1-2 orang. Ini sistemik, masif, dan dilakukan selama bertahun-tahun. Jeffrey Webb, Jack Warner, hingga Nicholas Leos, semua nama besar di dunia sepak bola terlibat. Uang suap mengalir lewat perusahaan-perusahaan bayangan, rekening offshore, bahkan dalam bentuk hadiah mewah dan liburan eksklusif. FIFA,
yang harusnya jadi simbol fair play, justru jadi sarang korupsi. Bahkan Sepp Blatter, presiden FIFA selama hampir 2 dekade, ikut terseret. Ia diskors karena kasus transfer mencurigakan ke Michel Platini. Skandal ini membuka mata dunia. FIFA bukan sekadar organisasi olahraga, tapi kerajaan uang yang mengatur dunia di balik layar. Yang lebih ironis, skandal ini terbongkar bukan oleh lembaga olahraga, tapi oleh FBI. Artinya, FIFA sudah dianggap terlalu besar, terlalu berkuasa, dan tak tersentuh. Sampai Amerika turun tangan langsung. Dan setelah Gianni Infantino menggantikan Blatter, reformasi mulai dilakukan. Tapi, bayang-bayang skandal itu tetap membekas. Karena ketika sepak bola dikendalikan oleh uang dan kekuasaan, idealisme tinggal nama. Hubungan Indonesia dengan FIFA ibarat hubungan yang rumit, penuh cinta, tapi sering konflik. Tahun 2015, Indonesia disanksi FIFA karena pemerintah, lewat Menpora, membekukan PSSI. Dari sisi negara, ini upaya bersih-bersih. Tapi dari sisi FIFA, ini pelanggaran besar karena asosiasi sepak bola harus independen dari intervensi politik. Sanksi ini bikin seluruh aktivitas internasional kita lumpuh. Timnas nggak bisa ikut kualifikasi. Klub-klub nggak bisa ikut kompetisi Asia. Bahkan wasit dan pelatih kita diblokir dari ajang internasional. Ini bukan sekadar sanksi teknis, tapi sanksi yang mencoret eksistensi kita di dunia sepak bola. Lalu tahun 2023, kita lagi-lagi masuk sorotan. Kali ini bukan karena intervensi pemerintah, tapi karena isu politik global, Israel. Ketika beberapa pihak di Indonesia menolak kedatangan timnas Israel di Piala Dunia U20, FIFA membatalkan status Indonesia sebagai tuan rumah. Alasan mereka, Indonesia dianggap tidak bisa menjamin netralitas dan keamanan. Disinilah pertarungan kedaulatan dimulai. Di satu sisi, Indonesia punya sikap politik terhadap Palestina. Tapi di sisi lain, kita tunduk pada aturan FIFA. Dan ketika dua hal itu bentrok, yang dikorbankan adalah generasi muda kita. Pemain-pemain yang sudah latihan bertahun-tahun gagal tampil di panggung dunia. Jadi, kisruh Indonesia dengan FIFA bukan soal bola semata. Ini soal batas antara kedaulatan negara dengan kekuasaan supranasional bernama FIFA. Tapi tidak semua soal FIFA itu kelam. Di balik semua skandal dan kekuasaan, FIFA juga punya sisi positif yang tak bisa disangkal. Lewat bantuan dana, proyek infrastruktur, hingga program pelatihan, FIFA membantu mengembangkan sepak bola di negara-negara berkembang. Indonesia sendiri menerima banyak manfaat dari keanggotaan FIFA. Stadion-stadion direnovasi, sistem kepelatihan diperbarui, dan kompetisi jadi lebih tertata. Bahkan setelah tragedi Kanjuruhan, FIFA hadir langsung, bukan untuk menghukum, tapi untuk membantu reformasi. Disinilah peran Erick Thohir menjadi krusial. Sebagai Ketua Umum PSSI sekaligus mantan anggota Komite Olimpiade Internasional, Erick paham betul cara main di level global. Ia bukan sekadar pejabat nasional, tapi diplomat olahraga yang paham cara bicara dengan FIFA, IOC, hingga federasi besar lainnya. Ketika Indonesia kehilangan status tuan rumah Piala Dunia U20, Erick langsung terbang ke Zurich untuk damage control. Ketika tragedi Kanjuruhan terjadi, dia mendorong investigasi terbuka. Dan hari ini, di bawah kepemimpinannya, kita mulai melihat transformasi di tubuh PSSI. Transparansi, profesionalisme, dan roadmap jangka panjang. Dengan figur seperti Erick Thohir, Indonesia punya kans untuk merebut kembali kepercayaan FIFA. Tapi tentu, semua tergantung konsistensi dan niat politik dari dalam negeri sendiri. FIFA bukan lagi sekadar organisasi olahraga. Ia telah menjadi aktor global. Ia punya struktur kekuasaan, sistem hukum, dan pengaruh politik yang bahkan bisa melampaui negara. FIFA bisa menjatuhkan sanksi, membatalkan turnamen, bahkan menciptakan atau menghancurkan reputasi suatu bangsa, hanya lewat sepak bola. Indonesia adalah salah satu negara yang sudah pernah kena getahnya. Tapi juga, kita sedang belajar bagaimana caranya berdiri sejajar. Lewat figur seperti Erick Thohir, kita punya peluang untuk tidak lagi cuma jadi penonton, tapi ikut duduk di meja pengambilan keputusan. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah kita siap berbenah dari dalam? Karena FIFA mungkin bisa memberi panggung, tapi yang menentukan kualitas pertunjukannya tetap kita sendiri. Terima kasih sudah menonton. Jika kamu merasa video ini membuka wawasanmu, jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan ke temanmu. Karena kadang, cerita paling serius dimulai dari lapangan hijau.